Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan pada hari Kamis malam Jumat, alhamdulillah situasi belum hujan, tapi tadi petir sudah sempat terlihat ya. Sepertinya akan turun hujan dalam waktu dekat. Dan mudah-mudahan selama penerbangan pada malam hari ini di jam 7 malam, mudah-mudahan juga sebelum Isya sudah selesai, dan mudah-mudahan sebelum itu turun juga masih diberikan kesempatan, sebelum turun hujan masih diberikan kesempatan untuk melakukan proses pengambilan video. Baik pemirsa semua, pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana pekerjaan akhir sudah dimulai, dan juga ada beberapa pekerjaan yang sepertinya juga sudah mulai dilakukan proses pembongkaran ya. Nanti kita akan coba lihat lagi jauh lebih detail, dan kita akan lihat bagaimana situasi titik-titik kemacetan, apakah di jam 7 malam ini baik di jalan tol ataupun di Jalan Limo Raya, terutama di Samsat Cinere ya, yang katanya selalu macet. Tapi kalau bagi pemirsa semua yang sudah tinggal di sini, katanya sejak zaman dinosaurus katanya. Ya, sejak zaman dinosaurus itu katanya sudah macet ya. Sekarang sudah zamannya manusia itu. Hiperbola sekali ya pemirsa ya. Oke pemirsa, inilah situasi di malam hari. Gerbang tol Limo 1, gerbang tol Limo 2, gerbang tol Limo Utama tampak ramai lancar pemirsa di jam 7 malam di hari Kamis malam Jumat ya. Nah, sekarang kita melihat dulu pekerjaan terakhir pemirsa, sebelum nanti kita lihat jauh lebih dekat bagaimana situasi lalu lintas juga di Simpang Susun Krukut, dan juga di Jalan Raya Limo ya, Limo Raya di Samsat Cinere di sana. Nanti kita akan lihat situasinya seperti apa. Nah, pertama mungkin kita akan coba lihat dulu ke titik pengerjaan terakhir yang sudah dimulai. Nah, ini saya geser ke sini dulu pemirsa. Ya, di sini pemirsa. Ya, di bagian ini pemirsa saat ini sudah dipasang terpal, sepertinya akan memasuki tahapan pengerjaan dari pengecoran mungkin pada dalam waktu dekat. Nah, ini kita saksikan, ini sudah pemasangan. Oh, sudah pemasangan besi-besi ya. Tampaknya malam ini akan dikerjakan pemirsa, untuk tahapan lanjutan dari akses gerbang tol Limo 1 yang sempat tertahan akibat pembayaran penlock tambahan yang belum selesai. Dan karena sudah mayoritas di bagian ini sudah dibayarkan pemirsa, maka dalam waktu dekat akan segera juga mungkin dikerjakan. Begitu juga pembongkaran bangunan-bangunan yang sudah dibayarkan. Seperti yang mungkin diketahui, dalam waktu dekat ini maka seharusnya akan mulai dibongkar dan juga dilakukan yang namanya nanti clearing dan lain sebagainya, yang memang menjadi tanggung jawab dari kontraktor pelaksana yang sempat tertunda akibat dari mundurnya pembayaran penlock tambahan. Nah, ini alhamdulillah saat ini sudah berjalan pemirsa ya. Nah, sekarang kita beralih ke memantau apakah benar di Samsat ya Cinere itu masih macet di jam-jam segini. Nah, ini kita saksikan, ini lampu merah ini antrian kendaraannya bisa disaksikan sendiri sejauh mana. Nah, ini kita saksikan bagaimanakah antrian kendaraannya di sini. Ternyata antrian kendaraannya juga tidak terlalu parah ya. Tapi bagaimana kalau kendaraannya di area Samsat Cinere? Nah, ini kalau bagi sebagian penonton pemirsa itu sudah menuliskan bahwa kemacetan di sini itu sejak zaman dinosaurus katanya ya. Sejak zaman dinosaurus nih. Ini kita saksikan ya. Nah, ini kita saksikan pemirsa di Samsat Cinere pemirsa ya. Nah, ini kita saksikan pemirsa nih. Nah, ternyata di bagian ini macet juga pemirsa. Loh. Ya. Nah, di malam hari di situasi yang seperti ini pun di bottleneck di penyempitan jalan juga terjadi antrian kendaraan. Seperti yang bisa pemirsa saksikan sendiri dari layar video ini ya, terlihat dengan jelas ya pemirsa ya, bagaimana ternyata
antrian kendaraan di dekat Samsat Cinere ini juga terjadi, tapi bukan karena antrian kendaraan yang diakibatkan oleh lampu merah. Nah, ini kita saksikan, ini di sininya kosong pemirsa. Ya, tidak sampai penuh. Gitu. Nah, itu memang diakibatkan jalanan yang menyempit dan ada manuver. Apalagi kalau bis-bis seperti tadi pagi tuh, bis banyak banget ya melintas. Nah, itu kalau bis lewat sudah selesai dah urusan ya. Begitu bis lewat, pada saat di manuver di sana, itu nggak bisa dia ngambil satu lajur aja. Dia itu ngambil semua lajur di situ, karena lajur di situ cuma 2. Begitu dia belok, diambil semua lajurnya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah antrian kendaraan yang panjang. Ya, itu adalah salah satu dampak pemirsa. Nah, di bagian ini pemirsa kita saksikan dulu sebelum kita melihat ke arah gerbang tol Limo 2 dan juga gerbang tol Limo Utama. Sekarang kita lihat dulu bagaimana situasi di gerbang tol Limo 1. Dan di bagian ini juga kita saksikan ini sudah mulai ada pekerjaan-pekerjaan pembongkaran bangunan pemirsa. Dan karena ini malam hari, jadi nggak begitu kelihatan jelas pemirsa ya. Oke, sekarang kita lihat dulu nih di gerbang tol Limo 1 pemirsa. Malam hari, situasi di malam hari gerbang tol Limo 1 pengguna jalan. Nah, di sini juga kemungkinan besar ada beberapa psikologi yang mungkin menjadi pertimbangan bagi pengguna jalan. Apakah mereka yang mungkin tetap memilih keluar di gerbang tol Limo 1 tapi harus menambah 21.000, atau mereka ingin keluar di gerbang tol Pamulang yang mungkin dari bandara lalu menggunakan jalur biasa, tapi ya tahu sendiri ya keluar gerbang tol Pamulangnya macetnya seperti apa. Pemirsa bisa lihat sendiri, bisa saksikan sendiri, dan bisa rasain sendiri. Jadi ya mungkin jadi pertimbangan-pertimbangan mungkin dalam bulan-bulan ini akan menjadi psikologi-psikologi yang berbeda. Pastinya nanti semakin terus ke depan akan semakin berbeda, jauh berbeda ya. Nah, ini kita saksikan di sini di yang keluar di Limo 1 dan juga yang masuk. Ini juga cukup ramai pengguna jalannya ya, pemirsa. Jadi ini jalan tol baru ya. Yang memang tarif tolnya ya seperti itu pemirsa. Sering saya ulas ya. Semua ruas jalan tol yang baru, maka kurang lebih tarifnya tidak akan jauh berbeda. Yang berbeda itu adalah di tol yang elevated atau tol layang, maka dia akan jauh lebih mahal lagi dibandingkan ruas jalan tol yang baru, meskipun dia at grade ya. Nah, itu sudah seperti itulah kurang lebih, karena juga ada beberapa hal yang mungkin variabel-variabel dalam pembangunan jalan tol, terutama di tahun-tahun ini. Itu yang menyebabkan adanya tarif tol yang ditentukan juga tidak main-main. Itu tidak bisa semena-mena ya, semua pihak, dan ditanggung jawabnya itu ada di Kementerian PUPR yang menandatangani keputusan tersebut. Jadi memang tidak main-main dalam pembuatan tarif itu pemirsa. Situasi di gerbang tol Limo 2 terpantau di video malam hari ini juga tampaknya ramai, lancar jaya pemirsa di gerbang tol Limo 2. Dan sekarang mari kita saksikan bagaimana situasi di Limo Utama, pantauan udara di Limo Utama. Dan mungkin karena juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan, tidak lama lagi pemirsa ya, tidak terasa begitu ya pemirsa. Mungkin nanti juga saya akan membuat liputan khusus, karena kemarin pemirsa sudah melihat sendiri situasi saat libur panjang saja gerbang tol Limo Utama itu macetnya luar biasa. Lalu bagaimanakah nanti rencana dari rekayasa lalu lintas pada saat yang akan diberlakukan pada saat jika nanti situasi mudik Lebaran berlangsung? Karena kemarin mudik panjang aja di sini lumayan juga macetnya ya, panjang sekali ya di bagian ini ya. Dan pada malam hari ini yang menuju ke arah bandara, di malam hari ini tampak situasinya lancar jaya pemirsa. Kita saksikan di sini bisa kita menganalisa bagaimana kendaraan setiap melakukan proses tapping juga langsung terbuka, tidak berlangsung lama, artinya gardu atau mesin membaca dengan sangat baik kartu tersebut. Nah, sedangkan misalkan saat pelang terbuka lalu mobil tersebut belum maju, itu bisa karena beberapa hal, bisa jadi karena mungkin mengambil struk pembayaran atau bukti pembayaran, atau juga bisa jadi karena hal-hal lain yang mungkin menutup jendela terlebih dahulu baru jalan. Meskipun sebagian orang, termasuk saya, biasanya
melakukan penutupan jendela itu sambil jalan gitu ya, sambil ngegas dulu maju baru sambil kita tutup jendela gitu. Tapi sebagian juga tidak bisa melakukan hal yang sama gitu. Oke, kita lanjut pemirsa ya. Ini gerbang tol 5 utama. Kita akan melewati gerbang tol 5 utama dan kita saksikan dari arah bandara menuju ke arah Bogor. Yang melintasi di gerbang tol 5 utama tampak ramai namun lancar, seperti yang pemirsa saksikan sendiri. Wih, mantap ya pemirsa ya. Situasi ramai lancar untuk jalan tol baru ini. Bukan sebagian ya, hampir semuanya kayaknya menulis bahwa jalan tol baru ini adalah jalan tol yang bisa dikatakan sangat efektif. Meskipun tarifnya memang sekali lagi jika dibandingkan dengan tarif tol yang lama, artinya tol yang sudah jauh lebih dulu sebelumnya, ruas tol sebelumnya mungkin jauh lebih murah. Ruas tol baru ini bisa dibilang lebih mahal, namun ini jauh lebih efektif memangkas waktu ya. Dan pengguna jalannya juga bisa dibilang ramai, seperti yang bisa disaksikan oleh pemirsa semua. Jadi silakan saja diambil saat-saat tertentu. Saya pun bukan pengguna jalan yang setiap hari lewat tol Cijago. Jika memang saya tidak perlu atau tidak harus, tidak wajib untuk mengejar waktu, saya tidak akan memilih untuk menggunakan ruas-ruas jalan tol baru ya. Tidak hanya Cijago saja, misalkan Serpong Cinere, Tol Desari. Jika memang saya tidak mengejar waktu, maka saya tidak akan menggunakan ruas tol tersebut. Namun jika memang sangat mengejar waktu, ya mau tidak mau, asal timbal baliknya jelas. Misalkan saya sampai di sana, terus misalkan saya hitung dengan project yang misalkan harus bisa kita negosiasikan, ketemu dengan orang atau mungkin pekerjaan kita, kalau kita terlambat kita bisa jadi dipecat begitu ya, maka bisa jadi ini adalah pilihan terbaik untuk pengguna jalan atau pemirsa ataupun termasuk saya tadi. Maka silakan bisa diambil. Jadi tidak ada paksaan, silakan saja ambil menjadi alternatif, sebuah alternatif pilihan. Kalau memang sedang buru-buru, maka jalan tol Jor 2 adalah menjadi salah satu solusi untuk mengejar waktu yang bisa jadi waktu lebih mahal dibandingkan dengan tarif tol ini pemirsa. Jujur saya kalau lagi nggak ngejar waktu, saya nggak lewat tol Cijago, nggak lewat tol Serpong, nggak lewat tol Desari, saya lewat jalur biasa ya. Kalau memang saya nggak ngejar waktu. Nah, jadi menurut saya kita fine aja. Toh duit kita kan. Jadi silakan aja diatur sebaik mungkin waktunya kira-kira mau seperti apa. Nah, sekarang kita akan menyaksikan ke arah Simpang Susun Krukut pemirsa ya. Kita akan melihat bagaimana situasi kondisi di malam hari. Apakah sudah mulai petir terlihat dengan jelas pemirsa ya. Apakah di malam hari ini terjadi antrian kendaraan di Simpang Susun Krukut atau cenderung lancar jaya? Nah, ini kita akan coba sama-sama lihat ya pemirsa ya. Wah, ini awannya pemirsa ya. Petirnya ini sepertinya memang mau hujan pemirsa. Tuh. Pemirsa bisa saksikan sendiri di layar video bagaimana kondisi di awan. Petirnya pemirsa itu lihat. Allahu Akbar. Sepertinya itu di daerah antara perbatasan Bogor Bekasi ya. Ini kalau kita lanjutkan kan ketemu dengan tol Cimanggis Cibitung yang di sana pertemuan dengan Bogor, wilayah Bogor dan juga wilayah Bekasi ya, Kabupaten Bogor dan area Bekasi. Oke pemirsa, di sini saya berharap sinyalnya masih bagus. Mudah-mudahan pemirsa. Ya, terpantau pada situasi di malam hari ini, saya menyaksikan dari udara ketinggian yang paling tinggi yang dibolehkan untuk melakukan penerbangan. Situasinya terpantau ramai lancar di Simpang Susun Krukut ini pemirsa. Jadi di Simpang Susun Krukut ini terpantau ramai lancar baik di gerbang tol Krukut 3, gerbang tol Krukut 4, Krukut 5, Krukut 2 dan Krukut 8. 5 gerbang tol Krukut di sini semua terpantau ramai lancar. Ya, terpantau ramai lancar. Begitu juga di main road atau jalan utama dari ruas tol Depok Antasari, terpantau juga lancar jaya pemirsa ya. Nah, mungkin seperti itu aja pemirsa yang bisa saya sampaikan. Keindahan di malam hari sekaligus kita menyaksikan bagaimana pekerjaan akhir di ruas tol Cinere Jagorawi yang juga sudah dilakukan. Kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar, baik
untuk pekerjaan pelebaran di Limo Rayanya, ataupun juga pekerjaan terakhir di penghijauan, area penghijauan di antara gerbang tol Limo 1 dengan gerbang tol Limo Utama yang akan menjadi area penghijauan. Terima kasih atas segala support dan dukungannya, sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol, jejak terbaru atau progres tol, jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.